Prosedur yang relevan telah diselesaikan, dan perubahan industri dan komersial juga telah diselesaikan. Semua orang yang hadir tercengang saat mendengar ini. Kecuali Jeffy yang mengetahui segalanya sebelumnya, semua orang tidak percaya. Tidak ada yang mengira bahwa dia akan dapat membawa seluruh kelompok pengiriman laut dari Chen Sucipto dengan harga yang begitu murah. Jika ini adalah kompensasi Chen Sucipto untuknya, maka kompensasi ini memang agak terlalu besar. Lina adalah orang pertama yang pulih. Dia memikirkan permintaan Tama Renza kepada putrinya. Biarkan dia menjadi kepala keluarga Sucipto dalam 3 tahun. Mungkinkah ini langkah pertama bagi putrinya untuk mencapai tujuannya? Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa langkah pertamanya memang sedikit luar biasa. Setelah mendengarkan ini, kakeknya Junah Hadid tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Ayu, apa yang akan kamu lakukan?" Ayu tahu bahwa tujuan sebenarnya tidak bisa diceritakan kepada siapapun kecuali ibunya, terutama kakaknya Jeffy. Jadi dia berkata dengan serius, "Aku hanya ingin memperjuangkan sedikit perlindungan untuk diriku sendiri." Setelah itu, dia melihat ke arah Jeffy dan berkata, "Terima kasih kepada saudara laki-lakiku karena telah mengingatkanku, tidak ada properti pribadi. Jika aku memalingkan wajahku dengan keluarga Sucipto, maka aku benar-benar tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa menunggu sampai aku menikah. Aku tidak memiliki mahar yang bisa aku dapatkan, bukan?" Grup pengiriman laut ini menganggapnya sebagai kompensasi dari keluarga Sucipto dan mas kawin untukku di masa depan. Jeffy merasa sangat tidak nyaman saat mendengar ini. "Aku memang mengatakan sesuatu yang mirip denganmu, tapi itu untuk membujukmu agar tidak melawan keluarga Sucipto dan bukan melawan kakek. Tapi aku tidak membiarkanmu mengambil pisau dan lari ke arahnya untuk memotong sepotong besar daging." Meskipun Jeffy sangat mengeluh di dalam hatinya, dia masih agak khawatir. Dia takut kata-kata Ayu akan masuk ke telinga kakeknya. Jika dia membuat kakeknya berpikir bahwa semua ini adalah idenya untuk Ayu, bukankah dia akan menyinggung kakek lagi? Meskipun dia adalah cucu tertua dari keluarga Sucipto, jika dia benar-benar menyinggung Chen Sucipto juga bisa membuatnya kehilangan segalanya dengan segera. Bagaimanapun, dia berbeda dari Ayu. Ayu sekarang bernilai ratusan miliar dolar. Jika semua ini dipublikasikan, dia mungkin sudah menjadi wanita terkaya di Indonesia. Memikirkan hal ini, seketika Jeffy merasa lebih tidak nyaman. Namun, keluarga Hadid, termasuk Junah, tidak meragukan apa yang dikatakan Ayu. Junah Hadid bahkan bertepuk tangan dengan tepuk tangan dan memuji, "Ayu, kamu melakukan pekerjaan yang bagus. Kamu tidak bisa membuatnya lebih baik. Chen Sucipto, dia harus membayar harga yang cukup." Pemaparan video sebelumnya oleh pria misterius itu telah menghancurkannya. Tidak masuk akal untuk jatuh ke dalam lubang, jadi lebih baik memaksanya untuk memotong sepotong daging. Romeo, paman Ayu Sucipto, berkata dengan cemas, "Grup pengiriman laut keluarga Sucipto sekarang telah dipaksa untuk menghentikan semua bisnis. Dikatakan bahwa kerugian harian adalah sejumlah besar uang. Sulit untuk mengubahnya kembali menjadi untung." Ayu dengan sengaja melihat ke arah kakaknya di samping, dan kemudian berkata dengan nada yang sedikit ringan, "Tidak masalah, jika kamu tidak dapat menemukan cara untuk mengubahnya kembali menjadi keuntungan, aku hanya akan menjual semua asetnya untuk mendapatkan uang tunai. Kalau kapal tidak boleh lari, pasti dijual ya. Semua akan dijual dengan harga diskon, dan setidaknya 1 atau 200 miliar akan ditukar." Romeo tertegun, lalu mengacungkan jempol, dan berkata dengan kagum, "Luar biasa, aku tidak menyangka bahwa meskipun bisnis ini tidak dapat dilakukan, aset masih dapat dijual. Kebetulan aku juga memiliki beberapa jaringan sumber daya. Jika kamu memutuskan untuk menjualnya kapan saja, sapa pamanmu, dan kamu akan membantuku mencocokkan antrean dengan harga yang bagus."
Ketika Jeffy mendengar ini, jantungnya berdarah seperti serigala yang cacat. Sementara saat ini di ruangan Diamond di Grand Mansion, Tama Renza dan semua orang bertukar cangkir dan selusin botol Maotai. Para tamu dan tuan rumah bersenang-senang. Tama Renza meminta Devano untuk mengatur beberapa mobil sebelumnya dan mengirimkannya ke keluarga Hermawan, serta Erik Hartono dan Melba. Di luar ruangan, Tama Renza mengatur, Tuan Hermawan, kamu dan saudara-saudara lainnya dapat langsung kembali ke villa. Biarkan Nona Roma mengikutiku dengan mobil. Aku akan mengirim Profesor Erik dan yang lainnya kembali dulu, lalu Nona Roma bisa pergi ke hotel. Lukas segera memeluk Tama Renza dan berkata, kalau begitu aku akan mengikuti pengaturan Master Renza. Semua orang pindah ke pintu, dan Johan dan Devano bekerja sama untuk mengizinkan 10 orang dari keluarga Hermawan mengendarai 3 mobil. Setelah 3 mobil pergi, Devano mengatur agar bawahannya mengendarai bisnis Lexus 6 tempat duduk ke depan, dan berkata kepada Tama Renza, Tuan Tama, kamu dan Nona Roma, Profesor Erik, dan Melba akan mengambil mobil bisnis ini, aku mengambil kursi co-driver. Tama Renza mengangguk dan hendak masuk ke dalam mobil, ketika tiba-tiba dia mendengar seseorang berteriak karena terkejut Tama. Dia menoleh dan melihat bahwa orang yang keluar dari Grand Mansion saat ini sebenarnya adalah cinta pertama ayah mertuanya, Reni. Hari ini, Reni dan beberapa rekan dari University of Senior Citizens juga sedang makan malam di Grand Mansion. Begitu dia keluar dan akan naik taksi untuk pergi, dia melihatnya berdiri di depan kendaraan komersial, jadi dia datang untuk menyapanya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini, jadi dia tersenyum dan berkata, Bibi, apakah kamu makan di sini juga? Iya, Reni berkata sambil tersenyum, aku baru saja makan dengan orang-orang tua dari perguruan tinggi senior. Pada saat ini, Erik Hartono, yang punggungnya menghadap Reni, sudah pulih. Melihat Reni mengenakan pakaian glamor dan bergerak, dia terkejut dan berkata, Reni, kamu di sini juga. Reni juga tersenyum karena terkejut, oh, Tuan Erik, mengapa kami ada di sini? Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Tama Renza dan berseru, kamu kenal Tama? Pada saat ini, Tama Renza buru-buru memimpin dan berkata sambil tersenyum, Bibi, seorang temanku baru saja berencana untuk melakukan suatu bisnis baru, jadi dia mengundang Profesor Erik untuk makan malam. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Erik Hartono tahu bahwa Tama Renza tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui informasi identitas aslinya. Jadi dia setuju, ya, Reni, aku terkejut ketika aku melihat Tama Renza sekarang. Ini kebetulan. Reni sama sekali tidak meragukan apa yang dikatakan Erik Hartono, dan dia mengangguk dan tersenyum ringan, itu kebetulan. Aku juga mengatakan bahwa aku akan meneleponmu kembali dan berbicara tentang pelatihan perguruan tinggi untuk warga senior. Aku tidak tahu apakah kamu sibuk dengan tugas sekolahmu baru-baru ini, Erik Hartono buru-buru berkata, hahaha. Tidak peduli seberapa sibuknya aku meluangkan waktu untuk membantu siswa senior kita dan meningkatkan studi mereka. Melba di samping terkejut saat melihat tampang ayahnya yang rajin dan bersemangat. Dia awalnya berpikir bahwa ayahnya adalah tipe orang yang tidak tertarik pada hidup, dan dia takut ayahnya tidak akan pernah menemukan separuh lagi. Namun, ketika melihat ayahnya menatap Bibi di hadapannya, tiba-tiba ia menyadari bahwa ternyata ayah juga mengalami hari ketika pohon tua itu mekar. Jadi, dia tidak bisa tidak melihat Reni beberapa kali lagi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.